guys, welcome back to CGR Podcast. Kembali lagi dengan saya Rachel-Lia. Saya Jason. Saya Selin. Di podcast ini tuh sangat spesial karena kita akan nobar alias nonton bareng. Jadi kita akan nonton kayak sebuah video gitu dari YouTube, terus kita akan mengutarakan pendapat kita masing-masing. So, daripada nunggu lama, kita langsung aja nonton videonya. Nanti Jason akan menampilkan videonya. I never thought I had an accent, but everyone else told me I did, so I never really understood my accent. But we say soda pop, and that was weird, I guess. The great thing about Oklahoma is it's really this confluence of a whole bunch of different parts of the country. So the northern part of the state is really like the plains, so people kind of have that flat Iowa accent. People always know I'm from the Midwest when I say bagel. But if you get down south to the Little Dixie portion, it has a much more of a southern drawl. Elongating those vowels a little bit and saying y'all every sentence. How y'all doing today? Y'all want to go to Waffle House? Come on over. We'll go to Waffle House. It's just like real round in your mouth, and you're just like, hey y'all, how we doing tonight? Are you guys gonna go down to the game this weekend? I'm so excited. Like Joshua's doing real great this year. Everybody talks really slow, especially compared to New Yorkers. Most New Yorkers are loud. You gotta fit your way into a conversation most oftentimes when you're in New York. Vermont's accent is very unique, and it's hard to slip into unless you're talking to another person who grew up farming. But the phrase that I can say in my accent is always, oh sure, bud. Oh sure. People from California kind of have they say Colorado doesn't really have a typical accent. Lots of people say that it has no accent, but you'll definitely get called out if you say Colorado. It's Colorado. So I've been told from people in New York that my state has an accent. Some people go Chicago. I don't think we do. There's parts that I can hear like a little bit of a twang and kind of sound like this. Some people in New Mexico have accents, depending on what part of the state you're from. People in the South tend to sound a little bit more like they could be from Texas. Really wide syllables, really kind of drawn out phrases. It's a little sing-songy, like a little bit Valley Girl almost. I'm from New Mexico and I love eating burritos. You want to go skiing up on mountain? Pass me those taters. I don't know, there's cowboys, there's horses. I don't know, because I don't feel like I have an accent. I went home a couple of years ago and was watching home videos of my sister and I, and we had to do a weather forecast as little kids, and we'd be like, there's a big hurricane coming from the left coast, but don't worry because we don't know that it's coming. And people would be like, what are you saying? I can put on you gotta park the car and hop the and give the guy a quarter for some chowder. That's a standard Boston accent right there. Any ER would have an AH at the end. It's kind of like Boston, but cooler and a bit more drunk. We gotta go up to Baja to get some lobster supper. My mom has this kind of strange half French Canadian, half Boston accent that sounds like peanut characters. Womp womp. Well, if you're from North Dakota, you've got some long O's. Oh yeah, you betcha. Yeah, hang on to your R's a little too. It gets a little bit thicker the older you are. Your grandma sounds a little bit like this. Your mom might be a little bit softer. I'm from Wisconsin. Go Pack Go. It kind of gets up here. Go Pack. I say big. I have some eggs in a bag. The best example of the Wyoming accent I feel like I've ever seen was in Brokeback Mountain. One curve in the road, and they missed it. So if you live in Washington State, no one ever says they have an accent. They all think they speak pretty normal, which is kind of true. Just kind of middle of the road. Sort of like Delaware itself. But they also kind of have a country hit kind of thing to them. So they'll say Worshington, I'm gonna wash my hands. And you're like, worsh? What kind of a word is that? We pronounce our T's as D's, so we say Connecticut instead of Connecticut. I feel like Michigan's typical accent is very nasally, high, that type of vibe. So if I'm from Northside Kauai, I'm going to sound something like this. People say that us Marylanders have accents, but I don't think we have an accent. Idaho doesn't have a really distinct accent. There's no accent in Indiana. This might be very biased, but I really don't think we have an accent. I don't hear it, but I get reminded of it when I travel. Jadi Nevada kayak orang Indo ya? Perfect neutral Pacific Northwest. Kayak orang lokal. Kaylin does not have a typical Alaska accent. She's not really from there. She grew up in
I don't know, Kansas or something. My husband laughs at me because I say wolf instead of wolf. Our accents are all over the place. The first one that comes to my head is the Latino one. Me voy a coger un cortadito. There's the St. Louis accent where we say certain things like quarters and water. Where I'm from, they like to say Haina or Mayan. That shirt over there is Mayan. From Philly, they like to say wooder and yous guys. But in Pittsburgh, instead of yous guys, they say yins. What are yins doing? North Carolina it's an interesting accent. It's just got a little bit of a drawl. It's a little lazier. Just very slow pace, very good, very nice. There's Charleston, South Carolina, which is more like this. It's more smooth. It might have a daughter named Darcy. And then you got the real squealy Southern accent. And then you just got the very just, hey, how you doing? God bless. You have a good day now. Is that good? Oke. Nah, sudah. Nah, Jadi sekarang pertama-tama aku mau mengutarakan pendapatku. Tadi kan kita udah nonton ya video kayak 50 dari daerah gitu ya. 50 daerah di United States kayak mengutarakan state accents-nya. Karena pasti di tiap daerah tuh berbeda-beda karena itu tuh menjadi ciri khasnya masing-masing. Jadi kayak yang mungkin dari turunannya kayak udah ngomong kayak gitu atau enggak kayak misalkan dia karena apa sih tadi kayak yang koboi itu tinggal di sana. ya misalkan kayak yang tadi ada yang apa Mississippi ya Ya. Mississippi gitu ada yang ditinggal ya karena kebanyakan koboi kan mungkin jadi ngomongnya tuh kayak lebih sorry ngomongnya agak kayak ngegas karena kayak ya tahu kan koboi kan biasanya kayak cewek juga tomboy gitu ya kalau di sana. Terus tadi aku ngelihat kayak dari Georgia itu kayak ngerocos banget tau gak sih? Kayak ngomongnya tuh kayak terus kayak ngerocos karena agak sama ngegas dikit. Kayak misalkan kalian tahu kan orang-orang yang kayak yang banyak ngomong terus banyak ngomong sama so tahu kan suka kayak ngerocos gitu. Tadi yang Georgia itu mirip kayak gitu. Terus tadi yang apa Tennessee ya. Tennessee tuh kayak ngomongnya tuh kayak ceria gitu, nggak tahu. Aku suka banget tadi pas dia ngomong tuh kayak bawahnya tuh jadi positive vibes tau sih. Ya kayak ya pokoknya kayak asik gitu ceria gitu. Terus tadi ada yang apa Kentucky ya. Kentucky tuh kayak ngomongnya tuh kayak slow atau nggak. Dia juga ngomong kan kayak kalau di saya tuh aksennya tuh kayak lebih ke slow nyantai gitu. Kayak ya udah gitu. Terus kalau yang tadi ada apa ya? Tises. Apa sih bener nggak sih nih? Tises. Texas. Bukan Texas. Tulisannya TESSAS. Isis ya udahlah orang Sunda ngomongnya ya udah Texas nggak apa-apa. Ya pokoknya itu. Tuh itu ngomong itu kayak mirip-mirip kayak Georgia sih kalau menurut aku kayak gitu loh kayak orang-orang yang bawelnya tuh bawel gitu. Kayak nggak tahu ya tadi kalau di video gitu sih. Nah terus kalau menurut aku di video itu tuh jadi tuh di video tuh nggak menjamin di daerahnya kayak gitu. Kenapa? Soalnya tadi ada yang cowok dan cewek. Ya kan tahu kan cowok sama cewek tuh beda ya. Kadang cowok tuh yang ada yang lebih slow atau enggak cowok tuh kadang ngegas atau enggak cewek kan kodratnya kan biasa suka cerewet gitu kan, suka ngerocos. Jadi ya mungkin cewek ada yang lebih cerewet, tapi tadi juga ada cewek yang kayak slow gitu. Jadi kayak menurut aku mah di video itu tuh nggak menjadi gimana ya? Patokan utama karena emang Ya patokan utama yang nggak menjadi patokan utama. Tapi ya kalau misalnya jadi gambaran ya bisa lah ya. Cuma kalau patokan utama enggak sih. Karena itu ada gendernya juga. Oh ya terus tadi juga dari situ tuh kita bisa belajar udah mah aksen berbeda-beda sama di Amerika tadi kan. Sorry bukan rasis tapi lihat dari warna kulitnya. Jadi beda-beda kan. Ada yang putih, ada yang hitam. Iya.
Jadi di video itu tuh kita nggak belajar aksen juga, kita belajar di perbedaan warna kulitnya juga. Kayak itu satu negara gitu tuh udah kayak di tiap daerah tuh udah beda-beda warna kulit gitu. Terus apa lagi ya? Ya menurut aku sih di satu negara ada daerah beda-beda aksennya tuh bagus karena menjadi ciri khasnya negara-negara masing-masing. Jadi kayak misalkan kita lagi ke Hawaii beda, terus kalau kita lagi ke New York gitu beda. Jadi kayak orang-orang juga bisa nyeritain gitu turis-turis yang mau ke Amerika kayak, ih bahasa Hawaii lucu tahu kayak gini atau enggak kayak, ih ke New York ngomongnya pada elegan semua ya gini. Jadi ya bagus sih kayak buat keberagaman gitu. Itu kalau menurut aku. Coba aku mau pendapatnya Jason. Oke, thank you Rachel. Maaf ya, background ada suara berisik. Nah, enggak. Oke. Jadi kalau yang tadi aku dapat itu, tadi yang kayak Rachel ngomongin sih, aksen-aksennya beda-beda, terus unik-unik juga. Terus ada yang ngomongnya hi, ada yang ngomongnya lo, ada yang ngomongnya aduh, meni antem, meni elegan gitu. Ada yang ngomongnya, tadi juga ada yang ngomong y'all, hey y'all. Kan? Itu mah kelihatan banget kayak kalau kita nonton film cowboy. Nah itu, hey y'all, what you doing y'all? Gitu. Emang bahasanya gitu kali ya. emang cara ngomongnya kali ya. Gitu. Terus tadi juga aku mau nekanin yang itu sih, yang perbedaan. Maksudnya ini bukan ceritain ke perbedaan, tapi cara mereka ngomong secara aksen. Karena nggak boleh membeda-bedakan itu sih. Walaupun negara mereka bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nggak boleh membeda-bedakan. Ya kita kaitin sama Indonesia lah ya, kita yang diajarin biasa kayak gimana. Iya, nah kalau itu dikaitin sama Indonesia mirip banget. Kayak misalnya kita Sunda, kita teh ngomongnya Sunda gitu. Orang Betawi ngomongnya kayak Betawi kan. Orang Jawa ngomongnya kayak Jawa gitu kan. Iya. Nah kalau di US ya gitu, orang New York ngomongnya woi gitu kan, keras gitu tadi ngomong. Terus orang atau nggak kayak New York tuh kan kayak di tengah kota gitu ya sih. Iya, tapi kayak ngomongnya kalau tadi aku lihat tuh kayak elegan, kayak sombong nggak sih? Kayak orang songong ya gitu. Iya, kayak orang songong gitu. Kaya gitu. Mungkin karena orang kota. Ya mungkin orang kota juga sih. Beda lagi kayak yang di Hawaii. Hawaii tuh pantai ya? Ya, Hawaii pantai. Hawaii kan yang mungkin bisa dibilang itu kayak liburan. Iya, paling ujung gitu ya, jauh dari kota. Jadi di situ kayak mungkin banyak yang kampung-kampung juga gitu. Kalau kayak misalnya kita di Pangandaran kan banyak ya kayak ngomong-ngomong gitu. Kayak di situ kayak ngomongnya kayak lebih nyantai tadi yang aku dengar. Kayak mungkin orang-orang juga lebih humble kali ya. Mungkin jadi, tapi nggak juga. Ya sih, enggak. Terus? Tapi kayak tadi kita ngelihat kayak ada orang Latin American, African American, Asian American, dan lain-lain itu kan. Mereka aksennya, cara ngomongnya juga beda-beda gitu kan. Nggak kayak satu Inggris, semua Inggris gitu, nggak. Jadi kayak kita belajar juga dari keturunan-keturunan juga gitu. Jadi itu bagus banget sih kalau kita belajar dari semua faktor itu. Jadi kita kayak ngerti, oh gini ya cara ngomongnya gini, oh gini ya cara ngomongnya gini. Itu sih yang. Sudah, jadi ya pokoknya ya itu. tapi tadi kayak pas aku nonton video ya, kayak kan emang agak mirip-mirip kan, kayak cuman paling beda aksennya atau enggak kayak kecepatannya, pelafalannya gitu-gitu, terus kayak nadanya gitu. Tapi tadi tuh yang paling beda banget yang Mississippi, bener kan? Iya, itu kayak nggak kedengeran. Minoritas banget gak sih? Kedengeran kayak sih. Jadi Inggris, jadi nggak jelas banget. Kayak udah iya. gitu. Iya, sama tapi Boston. Iya, tapi sama nggak jelas kayak British, cuman beda gitu. Kayak nggak mirip British, cuman beda, kayak beda kan. Kan gitu. Iya, benar sih. Ya, coba saya pengen tahu pendapatnya Salin. Oke. Tadi bener sih menurut Jason sama Rachel ya, memang beda-beda dan
Mungkin itu jadi salah satu hal yang bikin seseorang juga susah ya. Kalau misalkan orang ini tuh dari sini, terus dia pindah ke daerah lain gitu kan, aksennya tuh akan beda gitu. Jadi mungkin dia akan mengalami struggle walaupun nggak besar, dia akan bilang, ini orang nih ngomong apa sih gitu. Padahal mereka ngomongin hal yang sama gitu, cuman karena perbedaan aksen dan cara penyampaian. Tapi berdasarkan video yang tadi ya, itu yang menarik sih menurut aku, aksennya itu yang Tennessee itu kalau nggak salah. Disebutnya apa? Tennessee pokoknya. Oh iya ya, Tennessee. Yang tadi aku bilangin loh bentar. Ya. Tennessee itu ceria. Ya, itu cepet. Yang kayak positive vibes. Kalau orang nggak nangkep cepet juga dia bingung pasti orang itu ngomong apa gitu kan. Nah, yang aku pikir aksennya bakal beda itu Arizona. Ternyata enggak. Arizona sama aja kayak New York, kebanyakan California, Washington, Texas itu kan apa ya, normal aksen lah, aksen biasa yang dipakai Amerika gitu. Kalau menurut aku sih, ya itu bisa jadi struggle gitu. Kalau dalam seseorang pindah ke wilayah lain dari wilayah asal dia gitu. Tapi video ini nggak bisa jadi kayak tadi Rachel bilang ya, nggak bisa jadi patokan utama gitu, karena orang yang ngomong yang mewakilkan daerah ini nih belum tentu satu daerah tuh ngomongnya kayak dia gitu. Beda-beda ya, kan ada cowok ada cewek terus beda umur juga. Iya. Setiap orang suaranya beda-beda kan. Iya benar-benar. Benar. Jadi misalkan ada cowok yang ngebahas, kita jadi pada ngiranya itu, oh ini nih dari daerah sini ngebahas semua, enggak. Kalau ceweknya memang mungkin nyantai. Tuh, iya. Benar. Jadi pendapat aku sih nggak cuma satu video ini aja yang bisa mewakilkan gitu kan. Iya. Sudah? Tadi aku belum ngomong aksen kesukaan aku. Yang aku tuh sukanya itu yang Washington. Yang wash apa my hand, Washington, wash your hand. Yang ya, wash itu kelihatannya kayak unik banget gitu loh, kayak wash gimana cara Washington kayak kayak kita cuci wash gitu. Dia itu kayak ngomongnya tuh kayak wash gitu, kayak nyuci tangan gitu, kayak menyuci gitu kedengarannya sih. Itu udah. Oke. Jadi tadi udah ya pendapat kita masing-masing. Terus aku mau nanya nih, kayak menurut kalian tadi kan di video kan kita kayak jadi mengenal gitu ya, tiap daerah tuh beda-beda aksennya. Nah kalian setuju nggak nih? Ya ini mah kayak pendapat kita masing-masing lah ya. Kalian setuju nggak kayak di tiap daerah tuh beda-beda aksen? Kalian setuju apa enggak? Gimana ya ngomongnya? Kayak misalkan kalian mendingan kalau pro-nya tuh kalian setuju gitu, setuju di daerah tuh beda-beda aksennya karena menjadi ciri khas, atau kalian nggak setuju kontranya, kayak yang mungkin nggak setuju gara-gara jadi kalau misalnya ada yang dari daerah mana mau ke daerah mana jadi susah gitu, jadi nggak ngerti, jadi harus belajar lagi bla bla, apalagi untuk turis gitu ya yang mau holiday gitu ke sana. Nah itu pertanyaan aku. Nah itu aku sekarang lagi mau di tim pro. Kalau menurut aku tuh setuju di tiap daerah tuh beda-beda aksennya, karena itu tuh menjadi ciri khasnya daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya ada turis yang misalkan turisnya tuh lagi liburan ke Hawaii, di Hawaii pantai gitu, misalkan ada mereka tuh kayak humble gitu, kayak lembut, gimana-gimana, kayak jadi kayak wah gila ya orang-orang Hawaii humble-humble gitu. Terus mereka misalnya pindah, kan orang holiday kan biasanya nggak ke satu kota doang ya, pasti kayak kadang tuh suka liburan kemana, terus dia ke New York. Dan New York tuh kota itu, kota yang lumayan bagus lah ya, yang lumayan gede, dan biasa kan orang-orang tuh nggak semuanya gitu ya, mungkin agak sombong gitu, jadi ngomongnya juga tuh kayak elegan, jadi kesana tuh kayak ih kayak masa saya kemarin ke New York orangnya kayak pada sombong-sombong, nadanya kayak pada tinggi-tinggi atau nggak elegan-elegan, jadi kayak ya itu menjadi kayak ciri khas saya, kayak jadi label gitu, jadi kayak ya itu. Terus kayak mana kan di daerahnya beda-beda kan, ada yang kayak di tengah kota kayak di New York, kayak mungkin orangnya pada kayak walaupun nggak semua gitu, pasti kan orang-orangnya di kayak pada elegan ngomongnya, atau nggak kayak di Hawaii karena di pantai
Atau enggak tadi di Mississippi, cowboy kan kadang suka ngegas gitu kan ngomongnya. Ngegas gitu. Terus sama tadi di Kentucky kayak ngomongnya kayak slow, kayak dia juga ngomong kan kalau di daerah saya sih ngomongnya slow, jadi itu tuh kayak menjadi ciri khasnya gitu sih. Kalau menurut aku bagus kok kayak gitu, walaupun emang minusnya tuh jadi susah kalau ada turis yang mau ke sana. Jadi kayak atau enggak orang-orang United States-nya sendiri gitu. Jadi kalau dia mau liburan keluar kota tuh jadi lah ini beda gitu sama bahasa aku, gimana nih harus belajar nggak ngerti, jadi kayak miskom ya mungkin ya. Tapi kalau aku sih setuju kalau itu beda-bedain karena jadi ciri khasnya masing-masing. Gimana pada pihak kontra? Aku sih sebenarnya kurang setuju ya. Itu menjadi salah satu faktor yang menyulitkan seseorang untuk berkomunikasi. Selain bahasa, itu aksen juga penting gitu kan. Misalnya orang ini nih dari aksen yang kasar, dari satu daerah yang memiliki aksen yang cukup kasar gitu kan. Contohnya kayak tadi Mississippi. Terus dia datang ke kemana tadi yang halus? Halus, slow adanya sih. Slow Kentucky. Ya, Kentucky kayak ayam ya? Beda ini. Kentucky atau Kentucky? Mungkin ayam Kentucky dibikinnya di situ, coy. Ya mungkin. Bisa Ya. jadi. Terus tadi nyampe mana sih? Oh ya, si turis ini nih asalnya dari Mississippi, dia datang ke Kentucky gitu kan. Udah biasa dengan aksen dia, terus dia ngomong jeplak gitu sama orang Kentucky. Kaget dong. Pasti. Oh ya, miskom lah ya. Miskom juga. Dan menimbulkan kalau orangnya emosian, mereka bisa berantem gitu kan. Terus selain itu juga jadi kalau orang yang nggak ngerti ya, mereka jadi mikir, kok satu negara ngomongnya beda sih, kalian kepecah belah apa gimana gitu. Itu juga yang penting gitu kan, bisa membuat salah pemikiran ke orang-orang. Terus kalau misalkan turis yang nggak ngerti aksennya, apalagi misalkan jangankan dia dari Amerika, dari Asia gitu. Dari Asia dia udah belajar bahasa Amerika nih aksen yang normal gitu. Tapi dia ternyata pilih lokasi buat apa sih holiday-nya tuh kemana gitu yang aksennya tuh beda. Dia pasti bakal kaget dong. Dan kalau dia nggak bisa berkomunikasi itu juga susah. Pasti menambah waktu dan biaya kalau buat dia pakai Google Translate atau mau sewa orang gitu kan buat jadi translator. Dia ngomong gitu. Itu ya. Iya. Oke. Ya, oke, saya terima pendapatnya, Miss. Kalau dari tim pro, tuh gimana ya? Kayak kalau nih ya, andaikan ya, kayak satu negara semuanya sama, flat gak sih? Itu nggak ada ciri khasnya gitu. Kayak misalkan kita Indonesia aja tuh beda-beda gitu semua. Kita satu bahasa Indonesia, tapi tiap daerah tuh ada bahasa masing-masing. Tapi misalnya orang Indonesia nanya ke orang Amerika, lu dari daerah mana? Bahasanya kayak gimana? Terus kayak ntar orang Indonesia nanya lagi, lu pernah nggak liburan ke Hawaii? Itu juga bahasanya sama ya. Terus misalkan si turisnya ngomong sama kok, kita semua di negara sama aksennya. Kayak pasti kan kita kayak dari orang Indonesia gitu yang beragam-beragam kayak jadi nilainya kayak, ih kok negara mereka, ini contoh ya, ih kok negara mereka kok nggak beragam-beragam sih kayak negara gue gitu. Kayak apa sih flat banget gitu, nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi kayak, jadi nggak ada ciri khas masing-masing lah ya. Jadi misalkan kan ciri, diam dulu bentar. Kan ciri khas kan bisa dilihat dari mungkin penampilan orangnya gitu ya. Kayak misalkan bentuk rambut, kayak model rambut atau enggak warna kulit bisa sih ya, warna kulit atau enggak kayak dari pakaiannya gitu. Misalkan kalau orang-orang Hawaii pakaiannya agak terbuka gitu karena di pantai panas. Atau enggak di New York tuh bersalju kan? Ya, agak dingin. Musiman lah, ya misalkan apa sih namanya, pakaiannya juga beda gitu, pakaian orang kota gitu. Itu kan keberagaman kan bisa lihat dari situ. Terus kayak bisa lihat dari di sana ada tarian daerah. Nggak ada daerah lah. Nggak ada tarian daerah. Ada lagu daerah. Tapi ada, setahu aku adanya Indian kan. Zaman dulu kan mereka orang Indian Amerika, bukan orang Amerika bule asli.
Ada lagu daerah? Ada. Mungkin ya. Ada. Mungkin. Terus kayak makanan daerah? Adalah. Ya burger Ya, kan. tapi kan kita nggak Burger tahu kan ya. dari mereka. Tapi kan kita nggak tahu dari daerah mananya. Iya benar. Nah, kayak kita tahunya dari Amerika gitu, dari United States gitu ya. Nah, itu salah satunya. Terus kalau misalkan kebayang nggak kalau misalkan bahasa-bahasanya disamain semua? Itu nggak ada ciri khas dari negara-negara masing-masing. Mungkin ciri khasnya cuma dari daerahnya doang, kayak di sini banyak pantai, di sini kayak kota, atau nggak di sini banyak koboi. Kan jadi flat banget gitu. Terus Tapi emang apalagi ya? bahasanya sama. Iya, Cuman iya, aksennya doang yang berbeda. Iya, emang tadi saya bilang apa? Bahasanya beda-beda. Oh, sorry, Ralat. Maksudnya bahasanya sama, cuman kayak aksennya gitu beda-beda. Itu jadi ciri khasnya masing-masing gitu. Tapi kan Ayo, Amerika Kontra. bukan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang mengharuskan mereka berbeda-beda tapi tetap satu. So, kayak misalkan mereka aja itu ya dulu kan mayoritas nenek moyangnya tuh kan tadi apa aja nenek moyangnya dari India ya? India, orang India. Indian apa India? Nah, mereka nenek moyang dari Indian. Terus kayak dulu kan harusnya kan sorry ya ini bukan rasis, kayak dulu tuh kan Amerikan tuh kulitnya hitam, bukan hitam, sawo matang. Kulitnya sawo matang. Terus tiba-tiba ada kulit putih. Loh, itu dari mana? Mungkin dari Asia nggak sih? Enggak ya? Enggak lah, dari Eropa paling. Nah, dari Eropa itu kan pasti udah kayak beda-beda. Kayak misalkan ada juga ada orang yang misalkan kayak mereka lahir di daerah di negara mana, tapi tinggalnya tiba-tiba di United States. Pasti kan kayak jadi ke bawah gitu. Ya, jadi gitu sih yang menurut aku. Iya. Ya, coba dari tadi aku jadi sebagai tim penengah aja deh. Ya, nanti tim penengahnya. Udah Kontra mau ngomong lagi? Udah, cuman tadi bikin struggle aja gitu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Tim penengah, silahkan. Oke, kalau aku tim penengah ini beneran jadi debatnya. Aku tuh nggak nyalahin salah satu benar atau salah, tapi keduanya itu bisa menjadi kesamaan, ya kan? Nah, kalau tadi Rachel ngomong, kalau misalnya nggak ada aksen khas gitu, nggak beragam gitu, walaupun USA nggak bisa dikaitin sama Indonesia, tapi itu bisa menjadi kayak oke gitu. Mungkin itu keberagamannya kita kan, kalau di Indonesia keberagamannya tarian, lagu, bahasa, dan lain-lain, makanan. Ya, itu bisa jadi keberagaman. Tapi harus ingat, kalau USA, walaupun mereka nggak ada keberagaman, mungkin mereka keberagamannya itu. Tapi yang menjadi khas buat mereka itu karena kesatuannya mereka. Karena mereka disebut negara yang zaman dulu negara ekonomi yang terbaik di dunia, ya kan? Ekonomi nomor 1 di dunia. Mereka tuh negara maju, negara berkembang sih? Negara maju. Indonesia berkembang ya? Iya. Itu ada kipas angin sih. Terus nggak maju-maju. Terus ini kemana-mana topiknya nih. Bener. Ayo aja lanjut. Oke, kembali ke topik. Langsung to the point. Kalau misalnya buat aku, walaupun misalnya orang Asia pergi ke Amerika, mereka liburan. Nah, walaupun mereka misalnya kita katakan dia pergi ke Mississippi atau ke Texas gitu, ya ngomongnya ngedengarnya aksennya koboi gini, apakah Inggrisnya bakal berbeda? Enggak kan, cuma mereka cara ngomongnya y'all atau wah gitu, kayak ngomongnya agak-agak country, ngomongnya agak gitu. Mungkin kalau mereka tinggal 2 hari mungkin udah kayak kayak gitu, cara ngomongnya mereka emang gitu. Atau mereka ke New York, cara ngomongnya orangnya keras gitu, woi gitu kan. Itu jadi sesuatu yang menurut aku kayak di mana kamu berada, disitulah mungkin kayak aksennya berbeda, tapi mungkin emang cara mereka ngomong gitu. Jadi mungkin kalau
kalau kayak kita gitu mau pergi ke Amerika, ya kita kayak ngelihat gitu bagaimana cara ngomongnya gini, dia daerah ini ngomongnya gimana, daerah ini ngomongnya gimana, daerah ini ngomongnya gimana. Ya menurut aku ini nggak akan kayak mungkin menjadi suatu khas mungkin, tapi yang paling mendekati menurut aku, walaupun mereka bahasa Inggrisnya, maksudnya American accent itu satu Inggris, satu bahasa gitu, bahasanya sama, tapi ya aksennya doang yang berbeda, cara bicara mereka beda gitu. Sedangkan kalau kita misalnya ini contoh kita ke Inggris, mungkin kalau Inggris juga kalau kita misalnya orang-orang yang udah biasa dengan bahasa American, kita pergi ke Inggris, mereka ngomongnya caranya beda gitu, gitu, elegan gitu, ngomongnya wah gitu, kayak royalty banget lah. Kita juga kayak kaget, wah kenapa ngomongnya nggak bahasa Inggris, tapi kan tetap bahasa Inggris kan, ya nggak? Jadi kayak daerah sombong lah ya. Ya kayak wah atau sombong gitu, kayak derajatnya tinggi gitu. Sebenarnya itu kan cara mereka berbicara. Jadi yang menurut aku yang paling kayak mungkin di daerahnya mah kayak emang udah biasa gitu ya, kayak gitu, bukan sombong. Benar. Jadi mending kayak kita juga ngelihat apakah ini biasa atau enggak. Maksudnya apakah maksudnya cara mereka berbicara memang seperti itu gitu untuk dari saya. Oke. Jadi kita langsung kesimpulannya karena waktunya sudah mau habis. Oh, kita ngomong tidak terasa ya guys. Semoga Misternya mau nonton sampai akhir. Jadi kesimpulannya itu setiap daerah itu mempunyai aksennya tersendiri yang menjadi ciri khasnya masing-masing dan menjadi keberagaman dari United States tersebut. Lalu kita tuh tidak boleh membeda-bedakan gitu, kayak gara-gara dari dia daerah dia di tengah kota jadi kayak waduh hormat terus kayak ntar kita jadi ngerendahin daerah-daerah yang di pinggiran gitu. Ya nggak boleh karena itu emang udah jadi ciri khasnya gitu lah ya. Jadi sudah, apakah kesimpulannya ada yang mau menambahkan? Enggak. Pokoknya semuanya ada plus minusnya sendiri. Ya. Benar. Oke, segini aja podcast dari kita, nobar dari kita, debat dari kita, ya pokoknya campur dari kita semua. Mohon maaf bila ada salah pendapat dari kita bertiga. Saya Celia. Saya Jason. Saya Selin. Pamit undur diri. Ntar kita ketemu lagi di CGR podcast selanjutnya. Bye. Thank you. Bye. Thank you.